membatasi kapasitas, dan yang ke-9 adalah berjemur sinar matahari pagi. Kemudian yang ke-10 adalah beraktivitas di luar ruangan. Mungkin di yang 11 jika ada rekomendasi lainnya, kami persilahkan juga Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan, gitu ya. Mungkin tidak berurut, silakan dari sisi apanya dulu, kami persilahkan. Nah, salah satu kembali saya tayangkan kembali salah satu bentuk perilaku mungkin nanti akan berubah. Jadi misalkan pada fasilitas pintu masuk gitu ya, in out dipisahkan, ada greeting di awal, kemudian ada penempatan masker, ada bak cuci tangan, kemudian ada pengecekan suhu di sana, kemudian ada tempat untuk disinfektan di lantai, dan sebagainya. Ini salah satu bentuk perilaku yang ke depan akan diharapkan anak-anak kita itu mungkin setelah divaksin nanti bisa bergaul lah dengan virus, jadi mudah-mudahan tetap sehat gitu ya. Nah, perilaku itu juga menyangkut bagaimana mengelola tadi ruang dalam, jaraknya, bagaimana mereka membuka jendela, bagaimana membuka pintu, bagaimana menempatkan wastafel, dan sebagainya. Ini juga menyangkut terkait dengan perilaku-perilaku pada sekolah. Nah, ini salah satunya adalah apakah diatur sedemikian atau memang pengaturan dari sisi jumlah gitu ya, jumlah kedepannya dibagi mungkin misalkan dalam satu kelas itu dibagi 3, ada yang 1 di rumah, 1 di sekolah, dan satunya diatur agar jangan sampai terjadi kerumunan. Nah, ini pola-pola pengaturan ruang kelas mungkin sebagai ilustrasi, begitu juga di daerah kantin, di office, dan sebagainya. Bahkan nantinya memanfaatkan ruang belajar di luar. Jadi itu kira-kira gambaran awal gitu ya, gambaran sebagai ilustrasi saya di depan, sehingga dapat memberikan masukan-masukan untuk di sesi breakout room ini, di sesi untuk sekolah dasar. Nah, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan sebuah pandangan, masukan, bagaimana kira-kira perilaku yang bisa kita rekomendasikan ke depannya. Kami persilahkan. Sebelumnya Pak Ketua, mungkin ya, notulen yang dipersiapkan, saya kira sudah siap apa belum? Notulen, sampun ada orangnya? Sudah siap, Pak. Siap, oke. Mari Bapak Ibu sekalian, silakan raise hand atau langsung dibuka ya. Pak Kadek. Siap, nggih Pak Aswin. Semua niki. Seperti biasa saya memulai saja dulu. Siap. Ini sudah yang keberapa ya? Yang ketiga Pak Aswin. Yang ketiga. Rasanya sudah dari awal sudah banyak ya masukan terkumpul. Semoga nanti buku ini menjadi yang terbaik lah, lengkap. Namun hari ini karena menyangkut behavior dan culture gitu, tentang budaya dan juga perilaku, mungkin akan ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam desain nanti. Yang pertama adalah mohon disadari ada perubahan budaya gara-gara pandemi ini ya. Perubahan dari salah satunya adalah perubahan budaya digital yang memang harus kita juga akomodasi dalam desain ini gitu. Saya yakin nanti juga walaupun sudah normal pun
budaya digitalnya juga tidak akan hilang sepertinya, terutama nanti kebiasaan kita untuk berkomunikasi online gitu. Mungkin saja di sekolah juga akan ada tempat-tempat yang hal yang sama gitu Pak Ade. Terus yang kedua adalah tadi sudah disampaikan bahwasanya karakter anak SD itu kan berbeda ya. Dari awal kita sudah sepakat itu. Mereka senang bermain, senang bergerak, senang berimajinasi gitu. Dan juga senang melakukan sesuatu secara langsung gitu. Tadi usulan lebih banyak aktivitas atau interaksi di luar ruangan itu mungkin menjadi pertimbangan. Mungkin ada rasio yang jelas antara aktivitas di ruang dalam dan di ruang luar begitu. Ada mungkin sepakati itu. Mengingat memang SD lebih banyak seperti itu. Mari kita kembalikan pendidikan di sekolah dasar ini sesuai dengan umur dan karakternya. Yang berikut, banyak buku bilang bahwa budaya itu susah berubah gitu, terutama di timur ya, dan khususnya juga di Bali begitu. Namun beberapa buku mengatakan bahwasanya desain bisa merubah perilaku dan budaya orang begitu. Nah, mari kita gunakan kekuatan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Yang pertama adalah yang sudah terbangun ya. Ini kan kita berpikirnya tidak sesuatu yang akan bangun baru, tapi yang sudah yang terbangun mau diapakan gitu. Perlu ada pedoman yang jelas untuk meretrofit dari bangunan itu sendiri gitu. Entah itu meretrofit, mau desain ulang atau apapun, mungkin perlu clear seperti apa yang harus dia retrofit, apa yang harus dia desain ulang pasca pandemi ini. Kemudian yang berikut adalah jangan lupa bahwasannya kalau buku ini adalah untuk Indonesia, bahkan untuk dunia, bicara budaya sangat lokalitas itu sangat berbeda-beda. Perlu dirumuskan budaya Indonesia yang sama itu seperti apa, kemudian di mana desain ini juga bisa mengakomodasi budaya lokal yang berbeda dengan yang lain begitu. Contoh di Bali, karena kan itu membutuhkan ruang otomatis. Contoh saja di Bali kan masih jelas gitu kalau misalnya Purnamo Tilem dia akan sembahyang, kemudian apalagi sekarang budayanya hari Kamis pakaiannya berbeda sama hari Selasa, sama hari Senin. Nah ini kita berharap ini juga diakomodasi, dipertimbangkan. Larinya nanti kan tentu kepada sebuah desain lah. Gitu. Dan tentu aktivitasnya juga akan berbeda ketika mereka memakai pakaian adat. Social distancing-nya juga akan berbeda. Artinya kearifan lokal, bicara budaya, kearifan lokal di masing-masing daerah sangat penting untuk dipertimbangkan. Rasanya itu tambahan dari yang sudah begitu banyak selama ini kita diskusikan. Terima kasih Pak Ade. Kami sehat rahayu semua. Sehat selalu Pak Aswin, Pak Dr. Aswin Dwi-Jendral dari Udayana University. Jadi ada beberapa poin juga yang juga tidak lupa terkait dengan budaya salim nih Pak Aswin kemarin itu juga mungkin mulai dihilangkan lah karena biasanya anak-anak baru datang itu kan salim sama guru dan salim sama orang tua gitu. Mungkin itu juga menjadi sebuah perilaku yang perlu kita pertimbangkan. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk teman-teman yang lain. Sini ada sekitar 22 orang gitu ya. Kami persilahkan mungkin dari yang lainnya bisa raise hand atau langsung saja. Sepertinya Pak Windu mau bicara itu. Windu ya, Windu ini
generasi muda nih harus berani bicara nih. Oke, semua Pak Kadek, Pak Aswin, izin menyampaikan pendapat sedikit. Oke. Ya, terima kasih terkait dengan apa yang sedang kita bicarakan. Kebetulan sekali juga anak pertama saya juga sedang masuk SD kelas 1 ini. Jadi perihal ini menjadi concern utama dalam beberapa bulan terakhir ini, termasuk ketika akhirnya dia harus, ya, karena kenyataannya dia harus bersekolah melalui online. Sedangkan dari segi umur dan kebutuhan dasar seorang anak-anak ini kan sebenarnya berinteraksi, Pak ya. Jadi kita tahu interaksi itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi suatu hal yang mudah untuk kita halang-halangi. Kita harus sadari itu mereka membutuhkan sebuah interaksi, di mana interaksi itu juga sebenarnya adalah pembentuk awal budaya dan juga kebiasaan mereka yang nanti akan dibawa tidak hanya nanti menjalani SD, namun juga sampai dia bisa menjadi seorang manusia, katakanlah seperti itu. Nah, di sini ketika umurnya masih SD inilah merupakan kesempatan momentum ya untuk membentuk suatu kebiasaan baru. Jadi di sini peran seorang guru dan juga pendidik-pendidik yang ada di lingkungan sekolah mempunyai peran yang besar di sini secara langsung ya. Mungkin nanti ketika tiba saatnya mereka harus memang kembali ke sekolah dengan model tertentu, katakanlah pembatasan jumlah siswa ataupun pembatasan jam, sehingga mereka harus dipaksa untuk melakukan itu, tentu tanpa melupakan juga protokol kesehatan. Ya, kita juga bisa membentuk suatu karakter baru di sana. Kita bisa membentuk kebiasaan baru di mana yang seperti dikatakan Dr. Imam tadi, bahwa kita perlu kelompok masyarakat yang punya disiplin, gitu. Punya kelompok masyarakat yang tidak hanya disiplin kesehatan, juga disiplin terkait dengan nanti keilmuan mereka, sehingga disinilah kesempatan kita juga sebagai seorang arsitek mendukung stakeholder sekolah untuk menyiapkan generasi itu, termasuk seperti apa yang sudah disampaikan tadi, apakah kita kembali membuat suatu pertemuan-pertemuan atau penyelenggaraan pendidikan tidak hanya fokus pada di dalam ruangan, tapi juga bagaimana kita mendorong bahwa kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kegiatan interaksi sosial itu di luar ruangan. Sehingga di sana kita bisa menyusun suatu beberapa petunjuk dan tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan oleh anak-anak SD tersebut. Sehingga dari tahapan tersebut kita meminta secara teknis guru ataupun nanti di sana sekolah untuk menerapkan tersebut. Sehingga dalam penyusunan ini harus ditekankan sekali terkait dengan tidak hanya secara ruang seperti yang tadi, juga jumlah berapa kapasitas yang harus kita bisa siapkan. Karena seperti yang saya alami sekarang, dengan satu kelas itu jumlahnya 33 orang. Kita bisa bayangkan sekolah negeri dengan 33 orang itu jika harus dimasukkan dalam satu ruangan, itu mustahil sekali mereka menjaga jarak. Tapi ketika nanti kita bisa menyusun suatu strategi terkait dengan pembatasan jumlah dan kemudian kalaupun bisa membesarkan ruangan itu alangkah baiknya. Tapi ketika memang ruangan tersebut sudah fix, maka harus disusun terkait dengan penyusunan waktu dan durasi kegiatan. Sehingga di sana kita bisa memaksakan social distancing secara alamiah. Dan seperti yang dikatakan Pak Aswin, bahwa memang ini juga saatnya momentum bagi anak-anak SD untuk mempelajari bahwa teknologi itu juga merupakan bagian dari mereka. Dan di mana teknologi ini, walaupun kita membutuhkan, tapi jangan sampailah kita yang seharusnya mengkonsumsi teknologi. Jangan sampai teknologi itu yang mengkonsumsi kita, dan akhirnya anak-anak kehilangan esensi atau nilai-nilai bahwa dia adalah umur yang harus berinteraksi secara fisik. Saya rasa sekian Pak Kadek Prana, terima kasih. Oke, terima kasih Windu atas masukannya. Jadi ada beberapa poin juga ya terkait juga dengan jumlah siswa dan besaran ruang ke depan, karena ini kan bangunan.
existing, bagaimana kita bisa mengatur ruangan tersebut agar lebih efektif, aman dan sehat gitu ya. Terpenting. Teknologi juga menjadi sebuah concern ke depan karena ini juga anak-anak yang baru tumbuh kembang gitu ya, baru menemukan bentuk gitu. Jadi mulai sudah diajarkan bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan di dalam perilaku anak-anak kita SD ke depannya. Terima kasih Windu. Jadi selanjutnya kami persilahkan, ada 24 di sini, 24 partisipan. Kami persilahkan. Mungkin dari Pak Heri Palguna, mungkin Pak Heri Palguna. Belum, Pak Heri? Heri Palguna? Atau Rizka mungkin? Rizka? Halo Rizka, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada masukan biar lebih ramai ini, biar notulen juga ada kerjaan. Nah, saya coba lewat chat nih ke Pak, tadi takut ada yang terlupa kalau langsung lisan. Oh gitu. Gini, Nggak apa-apa, lisannya dibacain nggak apa-apa. Karena yang ya. nggih. Kalau seperti yang kita tahu, kalau untuk mungkin lebih ke arah pola perilaku nih Pak, jadi nggak terlalu banyak di desain saya. Kalau anak SD itu kan kita susah yang nyuruh mereka untuk tidak bermain, tidak berinteraksi, itu kan hampir nggak mungkin ya. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan, kayak pembagian siswa dalam satu kelas, misalkan ada 30 nih ke. Mungkin bisa kita bagi ke dalam kelompok, mungkin 5 anak per satu kelompok. Nanti untuk pendaftaran untuk kehadiran perharinya nih ke, bisa dia dengan online. Jadi kalau sebelum hari hanya dia menunjukkan gejala-gejala sakit, bisa dia menjalani kegiatan belajar mengajar itu dengan online gitu, nggak harus hadir di situasi. Nggak harus hadir di lapangan. Konsekuensinya, jadi dari pihak sekolah juga mesti aktif. Jadi materi pelajaran yang dilakukan itu disiapkan yang bisa diterapkan untuk offline dan online. Jadi misalkan si anak tiba-tiba nggak bisa, dia masih bisa ngikutin secara online bersamaan di waktu yang bersamaan di saat waktu pelajarannya itu. Nanti di dalam kelas pun itu dilengkapi layar besar. Jadi murid-murid yang online itu dia bisa tetap berinteraksi dengan anak-anak yang offline hadir di sana. Jadi nggak kesepian, nggak kayak anak-anak sekarang kalau belajar online tuh kayak bukan belajar online gitu loh, malah ngai-ngai gitu kan kesannya, nggak efektif belajar. Nanti kalau untuk penataan ruang, mungkin bisa per kelompok itu dengan meja bundar nih ke dengan partisi yang transparan. Jadi murid ini dia masih bisa dia saling berinteraksi, masih bisa saling melihat, tapi dia aman gitu loh. Itu nanti saat dia hadir pun ya seperti yang slide-nya Bapak tadi, dicek kedatangan dengan protokol yang semestinya dia mesti pakai sanitizer atau dia harus jaga jarak, dicek suhu segala macam. Greetings itu sendiri bisa diganti dengan kata sapaan, nggak usah salim ya. Mungkin bisa dimulai di budaya kita, bisa dimulai dengan kata-kata yang positif tuh loh, kayak doktrin-doktrin positif itu loh Pak. Kan di kita tuh agak kurang lah kalau dilihat apresiasi gitu loh untuk hari, kayak nanya apa kabar atau semangat ya, kayak gitu tuh masih agak kurang kalau misalnya di kita. Kalau kelasnya juga per kelas mesti nyiapin masker cadangan karena masker itu kan diganti setiap 4 jam sekali nih. Dan itu pun kita juga kenapa kita di sini juga guru harus agak ketat ngawasnya gimana. Masker sekarang kan banyak yang lucu-lucu tuh Pak. Jangan sampai dia anaknya paginya dia berangkat pakai masker Ultraman, pulangnya dia pakai masker Sailor Moon gitu kan. Udah tuker-tukeran virus dia nanti. Kayak itu materi pembelajaran dibagi beberapa fase. Jadi dalam satu hari itu
misalkan jam 8 sampai jam 9 kelompok A sama kelompok B dia di dalam ruangan, dia belajar apa? Kesenian misalkan. Sedangkan kelompok C sama kelompok D dia bisa di luar ruangan, dia belajar apa? Entah dia itu pelajaran dia olahraga atau dia belajar apa yang di ruangan yang berbeda, dan itu di rolling. Jadi kan itu bisa lebih mengefektifkan waktu. Kalau misalkan dibagi, berapa di rumah gantian dia belajarnya, itu kan makan waktu ya, gurunya capek, terus di rumah juga istilahnya kurang efektif gitu loh. Mungkin bisa dilakukan dari ngatur ruang dengan sistem rollingnya itu. Kayaknya per satu guru bisa ngawasin sampai 10 anak. Kalau di atas itu kayaknya agak susah untuk tetap menjaga anak-anak ini untuk jaga protokol. Paling yang kegiatan belajar mengajarnya juga mesti diganti. Jadi nggak kayak sistem dulu, dijelasin di papan tulis bag, terus si anaknya dia ngikutin gitu aja, nggak bisa dibikin lebih seru, lebih interaktif dengan kayak sesi-sesi. Walaupun dia sekolah dasar tapi masih membawa belajarnya masih fun kayak anak preschool belajar ya. Apalagi sekarang kan udah zaman digital, kita bisa bikin kegiatan belajar tuh nggak harus buku teks kayak gitu, tapi bisa lewat slide-slide yang lucu. Kalau tak lihat anak-anak SD sekarang kan sudah banyak yang bagus itu materi-materi pelajarannya, menyenangkan lah istilahnya. Terus social distancing ya bisa dengan cara membagi kelompok, sama itu mempersedikit satu guru ya siswanya 10, itu kan lebih gampang ngawasinya. Kalau untuk ujian dia bisa misalkan ujiannya mesti offline, karena kalau ujian online itu yang ngerjain biasanya bukan siswanya kan, orang tuanya biasanya. Mendadak semenjak online itu nilainya gede-gede semua siswanya gitu toh. Jadi nggak benar-benar ini anaknya sudah bisa memahami betul materi sekolahnya, itu kan sekarang nggak ketahuan, Pak. Iya, pengalaman pribadi. Nggak sabar nemenin udah ibunya buatin gitu. Atau kalau nggak ada ibunya, ada mboknya, ini gimana mboknya? Kayak gitu kan. Lumayan sering Mbak lihat. Kalau ujian bisa, kalau misalkan dia offline, bisa satu ruangan itu kapasitas berapa dengan social distancing, pakai kursi yang individual, kayak kita kursi mahasiswa, kayak sendiri-sendiri, dengan partisi. Tadi juga ada saya lihat image-nya di slide-nya Bapak, itu mungkin bisa dilakukan. Kalau dari saya mungkin itu aja dulu Pak yang baru kepikir. Kalau untuk desain penghawaan ruangannya tuh masih belum ada dulu masukan. Ya. Baik, Rita, terima kasih. Jadi masukannya cukup konkret ya, jadi cukup bagus gitu ya. Tentang penghawaan sudah di workshop sebelumnya. Terkait kita juga dengan perilaku karena ini kan anak SD gitu ya. Kalau kita atur gitu ya, kadang-kadang juga sulit gitu ya. Nah ini juga apa yang disampaikan Pak Aswin tadi, desain itu bisa juga merubah perilaku gitu ya. Sempat saya juga ada materi kemarin cara mengarahkan anak-anak itu untuk menuju wastafel gitu. Ada dibuatkan signage yang lucu gitu ya, signage yang lucu sehingga mereka menuju ke sana gitu, kayak bentuk berupa binatang gitu misalkan. Dia akan ingat gitu, dia akan ingat, oh ini ada gambar bagus, oh ternyata kita diarahkan menuju wastafel, mencuci tangan, dan seperti itu. Mungkin signage itu juga sangat penting gitu ya, karena anak-anak juga ketika sudah bermain itu agak sulit gitu mengkontrol. Terima kasih Rizka masukannya. Kemudian ada lagi dari teman-teman, Pak Ibu sekalian, Pak Agus Novi Darmawan, silakan Pak. Selamat siang. Selamat sore, Pak, teman-teman. Sore. Nah, tadi kan sudah ada list yang diberikan sama Pak Kade itu terkait masukan. Jadi yang sempat terpikir sama saya sih seperti yang barusan Pak Kade bilang, bahwa salah satu item yang masuk tadi kan wastafel. Jadi yang sering saya lihat di lapangan adalah
wastafel tersedia, tetapi banyak orang yang tidak menggunakan wastafel tersebut, apalagi jika di suatu tempat itu tidak ada pengawasnya. Nah, apalagi ini untuk sekolah dasar, jadi untuk wastafel sebaiknya memang ada jalur khusus, jadi tidak hanya berupa garis atau apa, tapi dibuatkan lebih tegas lagi agar orang baru datang atau kemana itu memang dia harus melalui wastafel dan memang betul-betul digunakan gitu. Jadi dengan jumlah murid yang banyak, jadi kan agak susah untuk mengontrolnya bagaimana cara mendesain tersebut biar menarik dan juga memang diarahkan ke wastafel tersebut. Jadi hal-hal seperti itu yang lainnya mungkin juga jadi benda-benda yang memang jadi seperti kursi yang terkadang hanya dikasih silang saja, sedangkan itu masih bisa digunakan, sebaiknya memang bisa dipindahkan di tempat-tempat yang memang tidak bisa dijangkau gitu, karena perilaku anak-anak ini kadang-kadang walaupun dikasih tanda silang atau ya tanda dilarang, tapi dia akan tetap sih memanfaatkan selama masih bisa dimanfaatkan. Jadi itu saja sih masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan, Pak Agus Novi Darmawan, punya anak SD juga pengalaman itu ya. Jadi ada juga desain itu ya yang sempat juga saya sampaikan pada materi seminar kemarin gitu. Di luar itu sangat kreatif banget gitu. Ya, kalau di Indonesia tanda silang itu kadang-kadang kita seorang dewasa saja gitu ya, kalau memang sudah tidak ada tempat duduk ya didudukkan gitu ya. Tapi ada desain kreatif, tanda silang itu diganti dengan boneka gitu ya, boneka besar yang lucu gitu ya. Jadi secara psikologis dia akan memahami gitu, kalau wah ini lucu gitu. Tapi sebenarnya itu sudah ada yang menduduki gitu ya. Itu juga cukup menarik gitu. Di beberapa tempat di luar saya lihat itu ya. Baik, kemudian dari signage sama tadi, membuat signage itu untuk wastafel agar ditaruh di tempat-tempat yang strategis gitu ya. Terkait juga dengan image penempatan kamar mandi ini juga sangat penting sekali sebenarnya. Kalau kita mendesain kan biasanya selalu kamar mandi sekolah itu dibucu gitu ya, di pojok gitu ya, yang sudah gelap, tidak ada air gitu ya, tidak ada lampu. Ini kan sebuah image sekolah gitu ya, yang sekolah-sekolah terutama saya pun mengalami beberapa sekolah, tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun juga hampir sama ya. Baru mau masuk itu sudah bau gitu ya, sudah ada bau itu, tidak ada air gitu ya. Kemudian mau nutup pintu tidak ada lampu gitu ya. Sudah terpaksa juga pintu tidak terkunci. Ini kan menjadi sebuah dilema gitu ya, dilema bagi anak-anak kita gitu ya. Akhirnya mereka juga terpaksa ditahan-tahan gitu ya, ditahan sampai di rumah baru dia cerita gitu ya. Jadi ini juga sangat bagi saya sangat disayangkan. Mudah-mudahan melalui program Kementerian PUPR yang dicetuskan oleh Pak Imam kemarin itu, kebutuhan akan air di sekolah itu juga menjadi sangat penting gitu ya. Mungkin toilet juga bisa kita letakkan pada tempat-tempat yang strategis gitu ya, sehingga image-nya tidak berada di pojok gitu ya. Ya, kalau sudah di strategis kan, kalau sudah bau kan pasti ada petugas yang membersihkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan lagi untuk teman-teman untuk memberikan masukan gitu ya. Di sini ada 23. Kami persilahkan. Ayo yang punya anak SD. Yang punya anak SD nih. Atau yang mau punya anak. Ini Karena ada tamu di sini deh. Coba mana Pak Agus? Pesan Dayana. Oh ini dia. Terima kasih Pak Aswi. Kita nganter anak orang. Oh ya.
Terus, Mungkin yang sedikit tadi dari pemaparan dari para narasumber juga sudah banyak nggih. Sudah diberikan guidance lah tentang bagaimana kita merancang di saat-saat situasi pandemi seperti ini. Mungkin yang jadi concern menurut saya dari beberapa hal yang sudah diterangkan tadi, mungkin desain yang menjadi usulan untuk menghadapi pandemi ini mungkin rasanya sangat ideal sekali ya. Kita melihat bahwa tidak semua kondisi sekolah SD terutama ataupun playgroup punya kondisi yang sama. Mohon maaf Niki, katakanlah ada beberapa sekolah yang mungkin dalam tanda kutip masih mengontrak gedung atau menyewa gedung di salah satu ruko atau di salah satu tempat tertentu. Mungkin kita tidak akan bisa merencanakan suatu rancangan ideal dengan menghasilkan desain seperti adanya cross ventilation. Mungkin harus ada rekayasa tertentu ya, mungkin yang terkait dengan penggunaan MEP atau mungkin seperti tadi yang disebutkan oleh narasumber dari Kementerian PU, disebutkan bahwa menggunakan HEPA filter. Mungkin sekarang harganya cukup mahal, tapi bisa saja mungkin suatu saat nanti ada satu macam inovasi lain dari teman-teman kita di MEP yang bisa menghasilkan produk-produk yang bisa digunakan untuk menjernihkan udara atau mensterilisasi udara pada saat kondisi seperti ini. Mungkin dari Tiang Nike Manten, Pak Kadek, mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama, tidak hanya kita melihat pada kondisi sekolah yang ideal saja, tetapi juga ada beberapa kondisi yang katakanlah dalam tanda kutip tidak ideal untuk kita merancang atau membuat sebuah ide desain yang berbeda di konteks yang lain. Mungkin menikah mantan, suksema Pak Kadek. suksema Pak Agung atas masukannya. Jadi memang kalau kita menggunakan HEPA filter saat ini itu biasanya digunakan pada ruang-ruang sterilisasi di rumah sakit, itu memang harganya cukup tinggi gitu ya. Namun sebuah industri gitu ya, sebuah industri, para pengusaha, para peneliti, para pencipta gitu rasanya sudah akanlah mulai memikirkan bagaimana sebuah ruangan itu agar terfilter dengan baik sehingga menjadi sehat gitu ya. Rasanya ke depan sudah mulailah penerapan teknologi yang seperti itu sudah mulai diciptakan sehingga terjangkau. Sehingga kalau kita lihat ruang HEPA filter di rumah sakit itu kan nilainya juga fantastis gitu. Dan beberapa rumah sakit gitu ya, rumah sakit contohlah di rumah sakit Udayana begitu ya, ruang isolasinya juga tidak menggunakan HEPA filter yang begitu mahal gitu, tapi mereka mampu menciptakan sebuah temuan gitu ya. Kemarin saya sempat turun rembuk juga dulu ya, tahun sebelum masa-masa awal COVID itu. Bagaimana disinfektan itu kemudian ada disedot di ruangan itu menjadi steril gitu ya. Yang paling menarik juga Pak Imam juga sempat ada ide gitu ya. Kalau kita kan teknologi sekarang itu kan menggunakan pewangi ruangan gitu ya, di setiap ruangan itu kan secara otomatis gitu ya. Otomatis berapa menit gitu semprot dia wangi ruangan. Nah, mungkin ada sebuah teknologi nanti yang menciptakan bahwa setiap beberapa jam gitu ya, ruangan itu disemprot, kemudian secara otomatis kemudian pintu dibuka sehingga ruang itu menjadi steril gitu. Nah, ini juga ke depan mau tidak mau
kita juga wajib memikirkan desain khususnya ya. Ini kalau bagi saya khususnya ini sekolah juga sangat penting di tingkat SMP ke bawah itu ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi rasanya masih bisa kita atur lah, masih bisa kita atur. Ini anak-anak SD ini, PAUD ini kan sangat sulit ya. Orang tua juga menjadi was-was, gitu. Bagaimana menciptakan sekolah yang aman, sehat, gitu. Ini menjadi catatan penting juga bagi kita sebagai arsitek untuk memikirkan ini. Karena ini terkait dengan perilaku, perilaku yang sempat tadi saya sampaikan, bagaimana di wastafel, bagaimana membuka jendela, pintu, ini kan kedepannya sudah mulai otomatisasi gitu ya. Nah, bagaimana pengawasannya, apakah ditempatkan CCTV, kemudian bagaimana mengontrol anak, bagaimana ruang belajarnya, apakah seperti itu, bagaimana mengatur jam sekolah dan sebagainya. Terima kasih Pak Agung. Mungkin yang lainnya di sini, ini sampai jam berapa ya ini saya memandu ini? Mohon diingatkan ya dari panitia. Nambahkan sedikit Pak Kadek. Oke. Ya, jadi mumpung teringat, jadi saya juga sempat baca artikel dan beberapa jurnal, artinya jenis material itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana reaksi virus corona, termasuk di sana droplet dan airborne itu bertahan gitu ya. Jadi ada material-material di mana jenis material itu bisa bertahan dalam rentang waktu yang berbeda, sehingga di sana juga merupakan kesempatan untuk kita menyusun panduan bahan-bahan apa saja yang seharusnya kita anjurkan, misalnya terhadap fasilitas ataupun unit-unit yang ada nanti di kelas anak-anak SD tersebut. Misalnya ketika bahan koper, tembaga, dan plastik itu memiliki ketahanan yang berbeda dalam dia kelangsungan virus corona itu. Misalnya kalau tembaga itu dia atau jenis airan itu dia memiliki yang mempertahankan corona itu cukup pendek ketimbang plastik gitu. Jadi bisa saja kita rekomendasikan untuk jenis meja atau topping meja itu yang berbahan stainless ataupun yang memiliki bahan-bahan yang mampu memperpendek umur corona itu dalam ruangan. Jadi di sana bisa kita lakukan studi lebih lanjut sebenarnya terkait harga dengan jenis bahan apa yang nantinya bisa kita ambil simpulan di mana jenis material tersebutlah yang paling dari segi harga dia terjangkau, namun dari ketahanan umur corona di dalam material tersebut juga paling pendek seperti itu. Jadi kita ambil suatu material yang nantinya bisa digunakan sebagai pengganti, karena sekarang kan kecenderungan itu penggunaan kayu dan plastik itu menjadi bahan yang dominan untuk meja atau kursi. Nah, siapa tahu dengan kita kaji lebih lanjut terkait harga dan jenis bahannya, ketemu yang paling value nanti, sehingga di sana pun bisa kita coba rekomendasikan untuk penggantian jenis bahan itu daripada terus-terusan kita mengandalkan disinfektan yang nantinya tentu saja akan cukup berpengaruh juga terhadap kesehatan gitu kan, juga karena sedikit banyak bisa saja terserap ke dalam pernafasan atau hal-hal tertentu jika terus disemprotkan di dalam ruangan. Dan selain itu juga tentu suhu ruangan ya, suhu ruangan itu juga nanti akan cukup berpengaruh juga terhadap ketahanan virus corona itu di dalam ruangan. Kendati pun kita sudah merekomendasikan cross ventilation ataupun nanti penggunaan AC dengan batasan-batasan tertentu, perlu juga kita mengatur suhu ruangan yang nantinya mampu memastikan bahwa virus corona itu tidak mampu bertahan lama di sana, apakah dengan suhu tertentu, kehangatan ruangan tertentu, karena beberapa jamur dan parasit jika kita berikan suhu tertentu dia akan lebih cepat mati dan kemudian tidak mampu bertahan, walaupun dia nanti membaur dalam ruangan berupa airborne itu. Jadi itu Pak sedikit masukan terkait material dan suhu ruangan. Terima kasih. Oke, memang apa yang disampaikan Pak Windu tadi benar gitu ya. Material-material yang mudah dibersihkan ini juga menjadi concern
bagi kita ke depan selaku arsitek gitu ya, interior gitu, bagaimana membuat material itu tidak menimbulkan sarangnya virus di sana gitu ya. Jadi bagaimana mudah dibersihkan, apakah dia bahan-bahan stainless dan sebagainya. Karena kita lihat kursi juga ya, kursi meja sekolah itu kan identik dengan kursi panjang gitu ya, duduk berdua gitu ya. Kursinya juga kursi kayak kursi warung begitu kan. Ada lubang gitu ya, lubang di meja itu. Ini juga mungkin desain itu mungkin sudah kuno gitu ya, tidak beradaptasi gitu ya. Apakah mungkin dikonsepkan seperti kursi kampus gitu ya, apakah itu sebuah dosen yang layak? Ini juga perlu kita pikirkan sehingga mereka juga bisa duduk sendiri ya, jadi tidak berdua. Bahan kayu itu mungkin saja karena ini kalau kita merubah secara signifikan ini kan menjadi sesuatu gitu ya. Apakah bisa dimodif gitu ya, dengan kayu itu diganti dengan HVR yang sudah dibersihkan. Hal seperti ini juga menjadi concern bagi kita selaku desain gitu ya, tidak hanya stiker juga, interior juga menjadi concern kita. Bapak Ibu sekalian, ada lagi panitia, masih ada waktu ya, sampai jam berapa ya? Masih ada waktu? Mungkin satu lagi, mungkin Pak Heri Palguna ini. Bisa Pak Heri? Halo, enggak? sore. Ya, siap. Sore, Pak Kadek. Siap, ya Pak Heri. Sore. Ya, terima kasih Pak Kadek. Mungkin saya ada sedikit usulan ya. Tadi dari Pak Aswin bilang kan kalau desain baru kan bisa mengubah perilaku. Nah, sekarang kan kebanyakan sekolah dasar itu kan yang sudah ada. Ya. Yang sudah ada itu bagaimana? Nah, kalau terasnya itu kita extend, nah itu kan cukup bagus itu untuk kita untuk sekolah tatap muka itu misalnya 2 jam atau 1 jam di dalam ruangan, habis itu 1 jam berikutnya mereka di luar ruangan di teras itu. Nah itu kita buatkan bangku yang istilahnya yang menarik lah untuk anak SD itu. Nah seperti itu, karena 1 jam di luar, nanti yang di dalam itu bisa kita semprot disinfektan setiap 1 jam atau 2 jam. Nah begitu mereka masuk ruangan lagi, nah itu kan sudah steril. Nah seperti itu. Nah kalau dari masukannya saya tambahkan sedikit dari Pak Wawan untuk wastafel itu. Ya. Nah itu bisa diarahkan juga. Nah terasnya sekolah dasar biasanya kan memanjang itu. Nah habis itu kalau misalnya ada 4 blok atau 5 blok, nah di tengahnya kita kasih jalan masuk, kiri kanan itu mungkin kita kasih wastafelnya, kan itu sudah diarahkan secara psikis mereka, oh ini jalan masuknya, nanti dia bisa ke kanan sama ke kiri untuk mencari ruang kelasnya atau belajar di teras sekolah itu. Nah, kalau dia sudah selesai itu mereka langsung bisa keluar. Nanti kita kasih wastafel lagi di ujung-ujung gedung sekolah itu, Pak Kadek. Nah, cara itu nanti mereka kan tidak bisa sembarangan naik karena terasnya biasanya sekolah dasar yang sudah ada itu kan agak cukup tinggi itu. Makanya di sana kita arahkan untuk membuat tangga sebagai akses mereka untuk masuknya. Nah, teras juga bagus kan sirkulasi udaranya. Kita di luar ruangan. Nah, guru juga belajarnya kan bisa, ngajarnya bisa di area itu juga. Ya. Seperti itu.
Pak Kadek. Nah, mungkin juga di pas pintu masuknya itu dikasih yang disinfektan yang otomatis itu, Pak Kadek. Nah, itu dia masuk. Ya, pertama kan di sana kita cegah pertama dulu. Nah, kalaupun mereka lolos mereka sudah disinfektan secara ini. Karena kalau anak kecil kan anak sekolah dasar, kadang-kadang mereka kan cepat-cepatan itu lari. Nah, kalau dewasa kita kan bisa, kita harus taati gitu loh aturan. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja, Pak Kadek, sedikit. Masih waktunya. Terima kasih Pak Heri. Jadi hampir ini ya, jadi konkret juga. Jadi bagaimana kaitannya dengan apa yang disampaikan Rizka, kemudian Pak Aswin juga tadi, bagaimana mengatur jam kelas gitu ya, antara di dalam dan di luar ruangan gitu ya. Kemudian wastafel juga ya, penempatan wastafel juga sangat penting. Bagaimana ke depannya wastafel itu juga bisa diarahkan gitu. Saya juga berpikir ke depannya ini kan menyangkut juga apa yang dicatat di rekomendasi nanti terkait dengan ruang luar untuk berjemur gitu ya. Nah, ini kan juga perilaku ke depan juga ya, apakah setiap jam tertentu itu berjemur gitu ya. Kemudian pada jam-jam tertentu juga tempat berjemur itu juga bisa tertutup atap ini ya, bagaimana teknologi maupun atap itu bisa tertutup dan tidak menimbulkan panas di bawah sehingga bisa digunakan ruang-ruang belajar di luar. Mungkin bagi yang tidak memiliki halaman gitu ya, tapi rasanya sekolah dasar itu hampir semua lah memiliki lapangan upacara yang bisa digunakan. Selain upacara juga aktivitas berjemur, aktivitas belajar di luar kelas. Terima kasih Pak Eri. Kami persilahkan lagi ada? Dari panitia, sampai jam berapa ya? Ayu Utari, sampai jam berapa? 16.13 Pak. Ini jam berapa? 17.08 ini, jadi 17.13. Oh, lagi sedikit ya waktu ini, sudah hampir mendekati selesai. Baik Ibu Bapak sekalian, saya berikan satu lagi karena ini lagi kurang lebih 5-7 menit gitu ya. Kami persilahkan untuk memberikan masukan untuk yang terakhir. Ada kira-kira? Belum? Pak Robi ini ada memberi masukan nih, nongol tiba-tiba. Belum ada? Udangnya baru lagi Pak Budi. Udangnya deh bagus. Ya bagus sudah. Keren Pak Robi ininya, udang baru. Calon ketua umum kan harus penampilan. Sampai batuk. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, kita kembali ke grup awal gitu ya, ke kelompok besar. Terima kasih atas masukannya Bapak Ibu sekalian. Dari ada beberapa masukan yang cukup konkret nanti akan kita sampaikan di pleno gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan materi pada sesi 3 ini untuk melengkapi buku yang akan disusun gitu ya dan inisiasi oleh Pak Robi. Jadi luar biasa Pak Robi bisa menyatukan 3 IAI tanpa ketemu gitu ya. Nah, ini luar biasa ini. Mudah-mudahan di berikutnya bisa mempertemukan yang lebih banyak lagi.
Ini cukup program yang baik gitu ya. Bapak Eksekutif sekalian, terima kasih. Mohon izin, saya harus kembali. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga kami persilahkan untuk kembali ke grup utama. Kami persilahkan. Terima kasih, Dek.